Komponen ini ada hampir di semua mobil, tapi mungkin banyak dari kita nih yang belum terlalu paham soal jenis-jenis transmisi. Kita belajar bareng-bareng yuk, Sob! Halo Sobat Seva, balik lagi di channel Seva by Astra. Sebelum kita mulai, kita bahas dulu nih, sebenarnya definisi transmisi itu apa sih? Transmisi adalah sistem kompleks dalam mobil yang bertugas untuk mengatur perpindahan daya dari mesin ke roda-roda penggerak. Komponen ini adalah perpaduan yang rumit, Sob, antara teknologi mekanik dan elektronik yang memungkinkan mobil bergerak dengan efisiensi dan kenyamanan yang optimal. Kita mulai dari yang paling basic dulu nih, yaitu transmisi manual. Transmisi ini memungkinkan pengemudi untuk secara aktif terlibat dalam proses perpindahan gigi dengan menggunakan tuas gigi dan juga kopling, Sob. Transmisinya menggunakan roda gila atau flywheel, pelat tekanan, dan kopling untuk mengaktifkan dan melepaskan mesin dari transmisi. Roda gila dan pelat tekanan terhubung ke mesin. Nah, karena itu pengemudi harus memilih gigi yang sesuai untuk kecepatan dan kondisi jalan tertentu. Kelebihan dari transmisi manual, lo punya full control terhadap mesin yang memungkinkan pengalaman berkendara yang lebih sporty dan pastinya seru, Sob. Tapi ya sekarang mungkin udah kurang ideal ya untuk dipakai di kota-kota besar kalau macet, pegelnya pol, Sob. Yang kedua, berpindah dari mobil manual ke transmisi otomatis. Nah, kita akan bahas transmisi matic konvensional. Ini adalah jenis transmisi otomatis yang paling umum dijumpai, Sob. Transmisi jenis ini cara kerjanya masih memakai torque converter atau konversi untuk torsinya. Jadi, tenaga mekanik yang dihasilkan oleh mesin akan dirubah menjadi energi kinetik dan torque converter itulah yang nantinya akan menyalurkan energi ke drive shaft. Transmisi matic dengan torque converter juga sama kayak manual. Udah ada sejak lama dan katanya nih masih jadi salah satu transmisi yang cukup favorit. Karena komponennya sederhana dan biaya perawatannya, Sob, relatif murah. Sekarang kita akan bahas transmisi yang makin populer, yaitu CVT atau Continuous Variable Transmission. Transmisi ini berbeda dari matic konvensional karena nggak punya gigi-gigi tetap, Sob. Tapi sebagai gantinya, CVT menggunakan sabuk baja yang menghubungkan dua puli yang dapat berubah ukuran. Dan ini memungkinkan perubahan rasio gigi yang mulus dan kontinu. Yang berarti mesin bisa berada dalam kecepatan optimal dalam berbagai kondisi berkendara. Umumnya sih, mobil dengan transmisi CVT, konsumsi BBM-nya lebih irit dibandingkan matic konvensional. Tapi nih, minusnya, ya mobil jadi kerasa kurang responsif dan terkesan lemot, Sob. Mengintegrasikan kemampuan pengendalian manual dengan kenyamanan transmisi otomatis, ada yang namanya Automated Manual Transmission atau AMT. Ini adalah solusi yang menarik bagi mereka yang menginginkan kebebasan memilih gigi secara manual, tapi dengan kenyamanan pengendalian otomatis. Jadi, AMT ini menggunakan aktuator dan juga ECU untuk mengoperasikan kopling dan mengganti gigi sesuai kebutuhan. Tapi, kalau belum biasa, dijamin deh, perpindahan giginya akan terasa aneh, Sob. Terakhir, kita punya Dual Clutch Transmission atau DCT, yang mungkin sekarang nih masih merupakan inovasi terbaru di dunia permobilan. DCT menggunakan dua kopling untuk mengganti gigi dengan sangat cepat dan juga mulus. Satu kopling mengendalikan gigi-gigi ganjil, sementara yang lain mengendalikan gigi-gigi genap. Nah, ini yang menghasilkan perpindahan gigi yang praktis tanpa gangguan traksi. Dan memberikan pengalaman berkendara yang responsif dan efisien. Umumnya, transmisi DCT ini ada di mobil-mobil Eropa atau mobil-mobil high-end, Sob. Nah, tapi hati-hati. Kalau nggak pinter-pinter ngerawatnya, biaya perbaikannya mahal banget, Sob. Nah, itu dia pembahasan kita kali ini tentang berbagai jenis transmisi mobil. Dari manual hingga otomatis, dari CVT hingga DCT. Setiap jenis transmisi menawarkan pendekatan yang berbeda untuk pengalaman berkendara yang unik dan disesuaikan dengan kebutuhan pengemudinya. Nah, pilihan lo nih tergantung pada referensi pribadi, gaya berkendara, dan juga kebutuhan sehari-hari lo.
Nah, jadi yang mana nih transmisi yang paling menarik bagi lo? Ceritain dong pengalaman dan opini lo dalam komentar di bawah ini. Oh iya, kalau lo punya tips lain, boleh banget share di kolom komentar juga. Jangan lupa like, share, dan subscribe di channel Seva by Astra, dan tekan lonceng notifikasi supaya nggak ketinggalan video-video otomotif seru lainnya dari kita. Follow juga sosial medianya Seva, yang detail infonya ada di description box di bawah. Beli mobil baru dengan mudah, aman, dan nyaman di Seva, karena Seva jelas dari awal. Thank you udah nonton, dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye!